dahsyat. Kita membangkit bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Apapun yang terjadi tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita dahsyat. Kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan ibadah kita sepekan. Shalom, Kamis 18 Mei 2023, Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih, tidak ada kegiatan ibadah di gereja. Kemudian Komsel, hari Kamis 18 Mei 2023, bertempat di kediaman Ibu Jess, dimulai pada pukul 18.30. Kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ibadah Raya Minggu 21 Mei 2023 akan dilayani oleh Bapak Gembala PDM Junior Tonaibaho. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman kegiatan ibadah Gereja GB Live. Dan sekedar pemberitahuan bahwa gereja kita tidak mengadakan kolekta, namun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberi buat pekerjaan Tuhan, baik memberikan persepuluhan, diberikan oleh
Kami taruh pengharapan kami di dalam-Mu Bapa. Dan pagi hari ini kami kembali lagi Tuhan untuk belajar, untuk menerima pengajaran yang baru, pewahyuan yang baru dari Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengambil alih Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk pengajaran daripada-Mu Bapa. Biar setiap kami Tuhan, Kau beri kepada kami telinga seorang murid, Kau beri kami lidah seorang murid Bapa. Kami duduk diam untuk mendengarkan, untuk fokus, menaruh perhatian kami kepada-Mu. Sebab itu segala pergumulan, kekhawatiran Bapa, pikiran yang kalut dan sebagainya kami taruh di bawah kaki Tuhan. Firman-Mu berkata, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Allah yang pelihara kami. Terima kasih banyak Tuhan. Selagi kami dengar firman-Mu, Kau menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Bahkan di luar sana Kau berperang ganti kami. Di dalam nama Yesus kita yang siap-siap belajar, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Mari buka firman Tuhan yang ada di layar saudara. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Kita masih di dalam tema besar kita, menjadi murid Kristus. Haleluya, menjadi murid Kristus. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Kalau saudara sudah ketemu, katakan amin. Yang sudah ketemu boleh bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama saudara. Kisah Rasul 2 ayat 42. Yang sudah ketemu boleh berdiri. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Silakan duduk saudara. Seorang murid harus tekun untuk belajar. Seorang murid bukan hanya belajar sesekali, tetapi belajar terus-menerus sampai satu titik dia bisa dikatakan lulus, saudara. Di dalam gereja mula-mula zaman itu, saudara, mereka hanya memiliki yang namanya kitab Perjanjian Lama, ya, atau kitab, salah satunya kitab Taurat. Ya, kitab Taurat disebut juga Pentateuch, atau 5 kitab pertama yang ada di Alkitab, saudara, ya. Itu mulai dari Kejadian, Keluaran, lalu ada Imamat, lalu ada Bilangan, dan ada Ulangan. Nah, 5 kitab ini itu dipercaya ditulis oleh Nabi Musa, saudara. Lalu ada yang bertanya, bagaimana mungkin Nabi Musa bisa menulis kitab Kejadian, padahal Nabi Musa baru hidup ribuan tahun sesudah penciptaan. Kalau saudara nanti baca kitab Keluaran, waktu Nabi Musa diajak Tuhan untuk ke Gunung Sinai, ketemu muka dengan muka sama Tuhan. Di situ dia 40 hari di atas Gunung Sinai. Mereka di situ berkomunikasi, berinteraksi, dan diyakini, dipercaya bahwa pada momen tersebutlah Nabi Musa diberikan pengalaman penglihatan, saudara. Diberikan pengajaran tentang yang namanya kitab Kejadian. Kalau saudara nanti belajar lebih dalam lagi, Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 diyakini oleh teolog-teolog, oleh para ahli-ahli agama yang berkiblat atau mengacu kepada pengajaran teori gap. Maka di Kejadian 1 ayat 1 sampai 1 ayat 2 itu rentang tahunnya bisa jutaan tahun. Makanya kita suka bingung, ini bumi usianya berapa sih sebetulnya? Karena kalau saudara dulu kecil belajar, dinosaurus hidup sekian juta tahun, ya kan? Bahwa bahkan binatang purba ini hidup sekian juta tahun yang lampau. Karena Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan menciptakan, kira-kira setengah-setengah atau sampai selesai? Kalau Tuhan menciptakan, kira-kira sempurna atau biasa aja? Harusnya sempurna. Nah, para ahli agama yang mempelajari dan meyakini teori gap bingung dan akhirnya berusaha menemukan kebenaran, karena Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk, gelap gulita. Loh, kalau Allah ciptakan kan harusnya sempurna, kok ini belum berbentuk dan gelap
gulita. Diyakini oleh yang percaya teori gap, di situ terjadi pertempuran di sorga antara iblis melawan Allah. Iblis bahkan berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat sorga, saudara. Jadi jangankan saudara, sepertiga malaikat saja bisa dipengaruhi oleh iblis. Dan iblis ini bersama malaikat-malaikatnya, saudara, dibuang kemana? Dibuang ke bumi, saudara. Makanya bumi belum berbentuk, akhirnya bumi chaos, bahasa aslinya bumi chaos dan gelap gulita, saudara. Di masa inilah Musa nulis, saudara. Oh, kejadian seperti itu. Muncul ada lagi cerita air bah, muncul cerita menara Babel, dan seterusnya. Musa menulis, saudara, 5 kitab Pentateuch disebutnya, atau kitab Taurat. Dan orang Yahudi berusaha menjalankan yang namanya hukum Yahudi atau hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat yang kita kenal itu 10, ada 10 hukum Allah. Tetapi itu adalah gambaran besarnya. Kalau ditambah butir-butir kecilnya, saudara, atau poin-poin kecilnya, hukum Taurat itu terdiri dari 613 peraturan, saudara. Dan Alkitab katakan, kalau satu saja tidak dilakukan, sama saja engkau tidak melakukan semuanya. Langsung mulai ada lagi kitab berikutnya, zaman hakim-hakim. Masuk lagi zaman raja-raja. Seterusnya, saudara, sampai ditutup perjanjian lama oleh Maleaki. Nah, waktu Yesus datang ke dunia, saudara, Yesus mengajar juga dengan kitab suci. Ya, dia membuka kitab Yoel, dia membuka kitab Amos, dia membuka kitab Yesaya, saudara. Kenapa? Karena perjanjian baru belum ditulis. Nah, saya mau bawa saudara masuk lebih dalam. Jadi waktu 120 murid disuruh sama Tuhan Yesus untuk berkumpul di sebuah rumah dan berdoa. Lalu Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Sejak Roh Kudus turun, mulai dinamakan namanya ada persekutuan-persekutuan. Bertambah jumlah mereka, saudara, sampai 3.000 orang, sampai 5.000 orang. Dan Kisah Rasul 2 ayat 42 yang baru saja saudara baca, dikatakan mereka bertekun dalam apa? Pengajaran siapa? Rasul-rasul. Siapa rasul-rasul? Rasul-rasul itu 12 murid Tuhan Yesus. Satu berkhianat, bunuh diri, lalu digantikan, saudara. Digantikannya lewat apa? Lewat undian, saudara. Ya. Nah, rasul-rasul ini pertanyaannya adalah dia mengajar dari mana? Dia mengajar dari perjanjian lama. Yang kedua, dia mengajar dari mana? Dari hikmat yang Tuhan kasih lewat Roh Kudus. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini. Demikianlah murid-murid itu diajar, atau istilahnya dimuridkan, saudara. Namanya murid, kalau kita belajar, ada teori, ada praktek, saudara. Kalau kita hanya belajar teori saja, tidak praktek, Yakobus katakan, engkau sama seperti orang yang bercermin. Dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Iman tanpa perbuatan sama saja mati, saudara. Saudara boleh tahu semua jenis gaya renang, teori renang, tapi kalau saudara nggak pernah nyemplung ke kolam dan berenang, maka teori itu tidak ada gunanya. Atau sebaliknya, saudara praktek tanpa teori, ya, sama saja saudara akan tidak sempurna. Saudara ngerti praktek berenang, tapi kok tiap kali saya berenang, saya susah ambil napas. Tiap kali saya berenang kok cuma kuat 200 meter. Karena saudara nggak tahu teorinya, bagaimana mengambil napas saat berenang, bagaimana supaya kuat berenang, dan seterusnya, saudara. Di dalam pemuritan kita tahu yang namanya teori, tapi juga harus praktek, saudara. Dan di dalam GBI, saudara, pengajaran rasul-rasul itu dirangkum, namanya pengakuan rasuli, atau disebut pengakuan iman. Ya, di setiap gereja ada yang namanya pengakuan iman. Saudara mau gereja apapun ada namanya pengakuan iman. Di depan layar saudara, ini adalah pengakuan iman GBI versi diringkas. Ada versi lengkapnya, tapi sekarang GBI bikin versi ringkas. Karena saudara dan saya ada di Sinode Gereja Bethel Indonesia, saudara, kita punya koridor pengajaran rasul-rasul. Ya. Dan pengajarannya adalah ini, garis besarnya semua. Boleh kita baca sama-sama, ya? Ya.
Kita baca dari satu-satu ini saudara ya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah, oke, stop sampai situ. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Itu yang kita yakini. Di tempat yang berbeda ada istilah Alkitab berisi firman Allah. Nah ini beda saudara. Kalau berisi firman Allah berarti ada isi yang lain yang bukan firman Allah. Tetapi saudara dan saya yang ada di GBI, kita mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi semua yang tertulis di sini firman Allah, saudara. Ya tentu tidak termasuk peta dan kamus. Ya karena paling belakang ada peta dan kamus. Kadang orang Kristen saking sombong rohaninya dia bilang, gua baca Alkitab bukan Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai peta katanya. Gua tahu tuh Mesopotamia di mana, Mesir di mana. Waduh. Alkitab adalah firman Allah. Lalu ada lagi implikasi pertanyaan bertanya. Oh, tapi waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, apakah suara iblis firman Allah? Bingung. Iya kan, yang ngomong setan ya. Yang ngomong setan berarti kata-kata setan firman Allah dong? Bukan saudara. Saya cerita kemarin saya di Jeep ketemu Rama, ya kan? Rama menyapa saya. Rama sudah bertobat saudara. Okay. Saya lagi ngangkat besi, Rama, baru datang. Iya baru datang. Saya udah mau beres ya. Terus saya cerita nih sama saudara di gereja. Kemarin saya ketemu Rama. Dia bilang sama saya, Om, apakah cerita saya Om ini kepada saudara? Lalu saudara bilang, oh suara Rama, suara Pak Junianto. Kan enggak. Saya menceritakan kisah yang ada antara saya sama Rama. Gitu. Jadi bukan berarti di Matius pasal yang ketiga itu, oh ini suara iblis nih, Matius 3, Matius 4 nih, ini suara iblis. Bukan. Matius lagi cerita tentang skenario, tentang kejadian saat itu, yang diyakini bahwa cerita itu adalah firman Allah. Ya biar saudara gak dibelok-belokin gitu ya. Oke. Yang kedua, yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Allah yang Esa itu. Jadi kalau dibilang, wah Kristen nyembah 3 Tuhan. Enggak, Kristen nyembah Allah yang Esa. Esa itu berapa? 1. Tapi Tritunggal adanya. Gimana sih Pak? 3, 1, 1, 3. Saya pusing nih Pak, nggak ngerti. Memang tentang ketritunggalan itu teologi tersulit kedua di dalam kekristenan. Tapi saya mau katakan sama saudara-saudara nggak usah khawatir, percaya aja. Kenapa? Pak, bapak-bapak aja nggak sampai hari ini nggak bisa ngerti istrimu kan? Bagaimana mengerti Tuhan, saudara? Ya Tuhan itu Esa, tapi Tritunggal adanya. Saya sering ilustrasikan begini, karena Perjanjian Lama, Perjanjian Baru di dalam bahasa aslinya Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Di dua bahasa ini bahasanya tuh ada jenis kelaminnya. Di bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak ada jenis kelamin, tapi Ibrani dan Yunani itu ada gender, ada feminin, ada maskulin, saudara. Bayangin di tradisi mereka, di kultur mereka, kata atau bahasa itu ada jenis kelaminnya. Saya nggak usah bahas Ibrani Yunani biar nggak terlalu susah, ya. Waktu saudara bilang, misalnya, atau saya ngomong deh ke jemaat lain, oh itu anak GB Live tuh. Kalau orang yang nggak paham dia nanya, oh berarti GB Live bapaknya apa emaknya? Karena disebut anak GB Live. Kalau saya bilang satu laki-laki, satu anak laki-laki, dalam bahasa Inggrisnya apa? Boy. Kalau lebih dari satu apa? Boys. Di dalam bahasa Indonesia satu anak, dua anak tetap anak, nggak dibilang anaks. Ada boy, boys, bukan berarti anak, anaks. Jadi saya mau katakan, untuk memahami ketritunggalan saudara, nanti kapan-kapan saya ajarin, itu belajar sampai sudut pandang apa? Linguistik atau bahasa. Ya, berikutnya 1, 2, 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Selanjutnya,
Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan jadi kita percayanya selam, bukan baptis bendera karena ada beberapa jenis baptisan, baptis bendera, lalu ada baptis bendera baptis percik, ya saudara, kita selam. Dan kalau saudara berasal dari gereja lain dan saudara sudah dibaptis secara selam, that's okay, gak usah baptis ulang. Amin. Gak usah baptis ulang. Saya baru-baru ini ketemu seseorang minta konseling bisnis sama saya, anak Tuhan. Lalu dia bilang, tiap kita pindah gereja, kita baptis ulang, Pak. Kita kan gak tahu ya tempat yang sebelumnya gimana. Jadi jaga-jaga aja biar bersih lagi gitu. Saya mau katakan sama saudara, ya, bahwa yang bikin saudara dan saya bersih itu yang sebelumnya apa? Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, juru selamat, pengantar kita dan raja segala raja. Jadi yang bikin saudara bersih itu bukan baptisannya, tapi siapa yang bikin saudara bersih? Yesusnya. Amin saudara. Yesusnya yang bikin saudara bersih. Sama kayak saudara ke kamar mandi, yang bikin saudara bersih apanya? Air dan sabunnya, bukan kamar mandinya saudara. Sehingga waktu saudara udah mandi di rumah, lalu saudara pergi ke rumah kawan, pinjam toilet boleh nggak? Boleh. Pas masuk kamar mandi, nggak asik nih kalau nggak mandi lagi. Saudara mandi lagi di rumah teman saudara. Terus malamnya saudara meeting, ya kan, di sebuah restoran. Mau ke toilet, saudara ke toilet restoran. Biar bersih lagi, mau mandi lagi lah. Nah itu gambaran orang yang kemana-mana baptis ulang, saudara. Ya, di GPI udah cukup sekali aja baptisnya. Ya. Berikutnya, bahasa roh adalah apa? Tanda awal baptisan Roh Kudus. Berarti kalau saya dibaptis Roh Kudus nggak bahasa roh, berarti belum dibaptis Roh Kudus. Bukan, tanda awal, salah satu tanda aja saudara. Karena yang penting bukan bahasa rohnya, yang penting saudara menghasilkan buah rohnya. Amin. Pak, tapi saya mau dong bahasa roh, minta sama Tuhan. Ya, makanya GBI kita mempercayai bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Berikutnya, gereja melakukan apa? Perjamuan kudus dan meyakini apa? Kesembuhan ilahi. Jadi kita percaya di GBI bahwa Tuhan masih menyediakan kesembuhan sampai hari ini. Tapi ada gereja-gereja yang bilang, oh udah gak ada lagi kesembuhan dulu zaman rasul-rasul, sekarang udah stop. Nah di GBI kita percaya sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan. Tadi Bu Joyce bilang, saya sebetulnya kurang enak badan, saya berdoa selagi dengar khotbah Bu Joyce, Tuhan sembuhkan. Amin. Nah makanya kita kenapa perjamuan kudus tiap minggu saudara? Karena kalau saudara baca Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi bilang, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya tambahin ya, karena beberapa waktu yang lalu ada pendeta khotbah di sini memecahkan roti, maksudnya bagi firman. Boleh-boleh aja, tapi buat saya memecahkan roti simple artinya saudara. Dari zaman Tuhan Yesus ada hidup keliling kemana-mana, kalau dia mecahin roti itu artinya apa? Ya perjamuan kudus, sesimpel itu aja. Makanya ibadah GB Live tiap ibadah ada perjamuan kudus, tiap komsel ada perjamuan kudus. Ya kenapa? Karena perjamuan kudus Yesus berkata di 1 Korintus pasal yang ke-11, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi tiap kali perjamuan kudus kita mengingat Yesus, karena memang itu identiknya. Identiknya Yesus itu adalah kalau perjamuan kudus. Karena tiap kali orang perjamuan kudus pasti ingatnya siapa? Yesus. Yang terakhir ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Jadi kita percaya Yesus akan datang lagi. Makanya Samuel minggu lalu nanya sama saya, Samuel, Pak, apa artinya Maranatha? Katanya. Hebat nih Samuel nih, calon pendeta nih dia. Apa artinya Maranatha? Oh Maranatha kan maksudnya apa Samuel? Iya kan tadi Pak Pendeta doa tuh, Tuhan memberkati mulai siang ini sampai Maranatha katanya. Nah Maranatha itu istilah kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya kalau orang luar mengistilahkan apa? Kiamat. Kan gak enak saya doa berkatnya gitu. Sehari dari siang hari sampai kiamat, kan gak enak ya kan? Sampai kiamat. Nah, pengajaran rasul-rasul, karena zaman itu belum ada perjanjian baru, saudara. Nah, GBI merangkumnya, saudara.
dari perjanjian baru yang ada, dari apa yang di GBI yakini saudara ya, inilah pengakuan iman GBI atau disebutnya pengakuan iman rasuli. Jadi kalau saudara nanti nih kemana ketemu orang GBI gitu kan, saudara boleh nih, sekarang udah tahu kan, udah ada yang foto tadi kan, coba saudara tanya, lu tahu nggak pengakuan rasuli? Yang ketiga apa yang ketiga? Saudara udah tahu ya kan? Ini pengakuan imannya. Nah tapi kan ini teori saudara. Kalau saudara nggak meyakini, lalu saudara nggak menjalani dalam hidup sehari-hari, saudara nggak dapat prakteknya. Misalnya ada prakteknya apa? Di sini kan Yesus yang lahir, mati, bangkit, bla juru selamat. Saudara harus punya praktek di mana Yesus menyelamatkan saudara. Karena saudara di Alkitab itu disebut di Ibrani 11 pahlawan iman. Karena pahlawan iman ini mulai dari Abraham, mulai dari Ishak, mulai dari Musa, Yosua, dan seterusnya saudara. Mereka bukan hanya tahu tentang Tuhan, mereka bukan hanya tahu teori tentang Tuhan, tapi mereka mengalami Tuhan. Makanya saya selalu punya istilah, kalau teori itu hanya sampai saudara tahu. Tapi kalau praktek itu artinya saudara mengalami. Siapa yang mau mengalami Tuhan di sini? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kekristenan, pemuritan itu bukan hanya mengisi pengetahuan saudara, tetapi seharusnya saudara bisa punya pengalaman sama Tuhan. Karena kitab Kisah Para Rasul saudara, itu pasalnya hanya sampai pasal 28. Doa saya supaya kehidupan saudara jadi pasal 29-nya. Karena Kisah Para Rasul hidupnya, saudara kalau lihat, bukan hanya semata-mata mendapatkan mujizat, tapi mereka mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan lewat suka maupun lewat duka, saudara. Saya berdoa dari kemarin-kemarin soal tiap malam, Tuhan, saya mau GB Live ini seperti gereja mula-mula, di mana saudara dan saya benar-benar bukan hanya tahu Tuhan, tapi saudara mengalami Tuhan. Ayub 42 ayat 5. Saudara tahu kisah Ayub lah ya. Dari hidup enak, hidup nyaman. Tahu-tahu saudara, di alam roh iblis datang sama Tuhan Allah. Dipercaya kalau bagi para teolog ya, bagi para teolog, kitab Ayub justru kitab pertama dari semua kitab, bukan kitab Kejadian. Karena kitab yang paling tua itu kitab Ayub, saudara. Di Ayub pasal yang pertama dikatakan bahwa iblis lagi jalan-jalan keliling bumi, lalu menghadap Allah. Allah bertanya, dari mana? Dari keliling bumi. Menariknya, Tuhan Allah bilang apa? Kamu tahu gak hambaku Ayub? Wow, hebat. Iblis bilang apa? Wah, dia hebat, dia hidup benar, dia hidup suci, dia hidup diberkati. Karena Tuhan bikin pagar lindungin dia. Coba kalau pagarnya dicopot, coba kalau pagar perlindungannya diangkat, pasti dia kutuki Tuhan. Tuhan Allah bilang apa? Enggak, saya tahu Ayub, saya percaya sama Ayub. Coba aja, kalau nggak percaya angkat. Oke, kata Tuhan. Biar kamu tahu ya, hambaku Ayub tuh hebat. Jadi sebetulnya di skenario sorga, Tuhan itu lagi bangga sama Ayub. Pas saya tahu pewahyuan ini, saudara, saya doa sama Tuhan. Tuhan gak usah bangga-bangga banget sama gue lagi. Tuhan bangga sama Ayub. Tuhan bilang sama iblis, oke, saya angkat perlindungan saya, tapi jangan sentuh nyawanya. Apa yang terjadi, saudara? Ayub punya banyak anak. Hari itu mati semua anaknya. Satu hari mati anak semua. Habis itu apa lagi, saudara? Harta habis semua. Udah anak, harta, sampai istrinya Ayub bilang sama Ayub apa? Masih nyembah Tuhan. Udah dengan kayak kejadian kayak gini masih nyembah Tuhan. Kutuki Tuhanmu. Ayub bilang apa? Ini yang paling sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan kalau lagi ibadah penghiburan. Karena Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Istrinya tinggalin dia. Bayangin, saudara, anaknya diambil, hartanya diambil,
Istrinya tinggalin dia. Terus apa lagi? Iblis bikin apa lagi? Sakit Ayubnya. Sakitnya bara. Apa tuh bara? Kayak cacar api lah gitu bahasa saya. Ya, kayak bentol-bentol melepuh, pecah, melepuh, pecah, gatal, panas. Oh, sampai dia kesakitan. Datang 3 sahabatnya Ayub. Semuanya punya pendapat, ya gitu ya. Kalau manusia kita lagi susah kan, semuanya langsung jadi pakar, ya kan? Jadi pakar agama lah, pakar keuangan lah, pakar apalah. Sampai akhirnya Ayub lama-lama bete juga. Menurut sejarah, Ayub menderita 9 bulan, saudara. Menurut sejarah, Ayub menderita 9 bulan. Sampai akhirnya Ayub capek juga. Akhirnya dia komplain juga sama Tuhan. Tuhan datang langsung, saudara. Dia mengalami perjumpaan sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Nah, ayat yang kelima bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Kau. Tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang Kau. Saya berdoa ini juga terjadi sama saudara. Jangan sampai saudara hanya ngerti Tuhan karena khotbah saya, atau karena khotbah-khotbah di YouTube yang saudara dengar. Saya berdoa saudara kenal Tuhan karena saudara ngalami sendiri. Mungkin mata saudara nggak lihat secara fisik Tuhan, tapi saudara melihat perbuatan tangan Tuhan di kehidupan saudara. Makanya ayo bersekutu. Kalau bisa ikut komsel, ayo ikut komsel. Ibadah jangan pernah ditinggalin. Kenapa? Supaya saudara ngalami Tuhan, ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Sama saya juga dulu. Saya putra altar dulu. Waktu saya masih di Katolik, saya putra altar. Hampir saya jadi Romo. Hampir saya masuk sekolah Romo. Saya udah dididik oleh satu frater, saudara. Saya belajar tuh Agnus Dei. Saya cukup hafal lagu-lagu di Katolik, ya kan. Sampai hari ini kalau mau perjamuan kudus kan lagunya, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Nanti jemaat ngomong, ya Tuhan. Saya belajar bahasa Latinnya. Saya udah hampir ke Mertoyudan di Magelang, saudara. Tapi frater bilang, kamu yakin gak bisa ini nanti? Kan ini gak bisa nikah loh. Kamu pikir lagi deh sebulan. Saya pikir-pikir lagi. Saya bilang kayaknya gue gak kuat deh kalau gak married. Dan saya mundur. Saya tahu tentang Tuhan dari guru sekolah minggu. Tahu gak guru sekolah minggu saya siapa? Sekarang kalau saudara tanya orang-orang Katolik, guru sekolah minggu saya ini sangat terkenal sekarang di Katolik. Romo Yohanes, yang suka nyembuhin orang. Itu guru sekolah minggu saya. Dulu belum terkenal, masih frater dia. Dia ngajarin saya tentang Bible. Cuma dari kata orang aja. Dari Romo, dari kata orang aja. Sampai saudara, tahun 97, saya sering cerita ini sebelum kemana-mana. Abang saya, kakak saya itu daftar ikut retret Gereja Tiberias di Puncak. 1000 anak muda yang ikut. Tapi pagi-paginya abang saya malas ikut, batal. Lalu mama saya bangunin saya lagi tidur. Kamu aja gantiin. Males ah. Gereja Kristen kan aku bukan Kristen. Udah ikut aja. Nanti mama kasih uang jajan deh kalau pergi. Berapa? Dia sebut sekian. Boleh kalau gitu. Saya mandi dulu. Mandi dulu. Terus kakak saya bilang, Kak Josephine, banyak cewek-cewek cantik loh. Wah, saya pikir boleh nih. Duit ada, cewek cantik ada. Saya masih SMA kelas 1, saudara. Masih SMA kelas 1, kita pergi ke gedung global di Sudirman, di Gatot Subroto. Wih, kumpul rame. Saya lihat, iya bener ya, orang Kristen cewek cakep nih. Gitu kan. Pergi kita ke puncak. Nyampe di puncak, semua ibadah, tepuk tangan. Saya pada yakin aja saya nggak ngapa-ngapain. Terus pas penyembahan mereka pada nangis, pada cengeng amat sih orang Kristen dalam hati saya. Pada nangis-nangis begini, diam aja. Saya doang celeng-celeng. Di situ saya ketemu teman yang begajulan juga, sama-sama begajulan nih teman nongkrong. Kok lu udah di sini? Lu juga ngapain di sini? Gua kesini karena katanya cewek cakep sama. Udah kita duduk aja sebelahan. Ya kita duduknya pindah-pindah tenda kan, tendanya letter U gitu saudara. Yang nanti kita kesini itu tuh yang cakep tuh deketin lagi gitu kan. Apalagi dulu Tiberias kan,
Sering salam-salam kalau nyanyi kan. Ku tak pandang dari gereja mana, salam, ya kan. Udah, toto altar call. Saya masih ingat tuh altar call. Yang mau bertobat maju ke depan. Wow, semua orang pada lari ke panggung, saudara. Pada lari ke panggung. Wih, pada lari. Pada ngapain sih, saya pikirkan. Yang herannya, saudara, saya ikut ke depan. Itu saya masih ingat tuh. Badan ini kayak ada yang dorong, saudara. Tapi otak sadar. Ini kenapa gua jalan nih? Ini ada apa sama gua nih? Saya depan panggung, saudara. Ini panggung. Di situ depan panggungnya saya di situ. Toto saya berlutut, terus saya nangis, tapi otak saya sadar, kenapa ya saya nangis ya? Ada apa nih dengan saya nih? Gitu. Terus pendetanya, namanya Erastus Sabdono, saudara, turun dari panggung, berdiri depan saya. Jadi saya lagi berlutut gini, nengok gini. Kamu anak muda, mati. Kamu anak muda, berdoa. Orang nggak pernah gereja Kristen, seumur-umur Katolik, mau jadi Romo lagi, kan? Pasti bilang berdoa, Salam Maria penuh rahmat yang kamu. Ya saya doa Salam Maria, saudara. Nggak ngerti doa apa? Coba kalau gereja Katolik semua doa Salam Maria nggak awal-awal sebelum sekolah, bener kan? Sebelum belajar doa Salam Maria kan? Lebih ngerti Maria daripada Yesus, bener nggak? Sama lah kita kalau masuk juga kan, ambil air suci, tanda salib kan kita ke pinggir, ke patung nyalain lilin kita berdoa, ya kan? Doa sama Maria. Lebih sering saya doa sama Maria daripada sama Yesus. Ya udah, depan Erastus Sabdono Salam Maria penuh. Dia bingung kali ya, kok Salam Maria? Saya ditumpang tanganin, saudara. Dalam nama Yesus. Wah. Apa sih dalam hati saya? Udah, selesai saya balik tuh. Balik kata saya udah begini, Kak Josephine di bawah tenda udah gini. Wih, bertobat, katanya. Apaan sih? Saya bilang itu kan, bertobat apaan? Bertobat. Saya nggak ngerti, orang nggak ngerti kok. Tapi saya merasakan pengalaman saat itu pertama kali. Kayak beda. Ini beda nih. Sampai saking bedanya, itu uang yang dikasih mama saya pas lagi kolektor, saya kasih semua. Nggak tahu kayak ada rasa, udahlah buat Tuhan aja. Udah pulang, begajulan lagi itu. Nggak ngerti, tetap aja nggak ke gereja Kristen. Lalu tahun 99, saya masih ingat Desember, itu ada Natal di Istora Senayan. Mama saya bilang, ikut yuk Natalan. Hari itu saya bilang, boleh juga nih, biasalah biar pamer-pamer, ya kan. Terus kebetulan saya pikir mau gaya nih, sampai saya pinjam sepatu teman saya. Gue pinjam dong sepatu lu dong, gue mau Natalan nih, biar keren gitu maksudnya. Oh ini kasih kan pakai sepatu. Pergi naik angkot sama mama saya ke Istora Senayan, saudara. Nyampe Istora Senayan, rame banget, saudara, full. Sehingga ini mimbar, saya duduk di pojok ujung sana, di atas lagi, udah pojok atas. Rame banget begini, jauh kelihatannya juga. Nah, dalam hati saya berbisik, kalau Yesus ada, bikin saya dong duduk paling depan, jangan duduk sini. Udah mama saya di samping aja, dia lagi nyanyi-nyanyi. Tahu-tahu nama mama saya dipanggil, Ibu Tri Astuti. Ibu Tri Astuti harap ke ruang VIP, dipanggil oleh Bapak Pariaji, katanya. Nama mama tuh katanya. Yuk kita temenin mama. Temenin mama, nggak taunya Pak Pariaji bilang, Ibu Astuti, maaf ya, kasih taunya dadakan. Ada sekretaris saya Pak almarhum Luther Sihombing. Maaf ya ibu ya, kasih tahu dadakan. Tolong ibu kesaksian ya, ibu kesaksian. Oh iya. Dituntun sama Pak Luther. Karena kesaksian, jadinya saya sama ibu saya duduk di depan. Saya sama mama saya duduk di depan. Jadi Pak Pariaji, Gilbert, saya, mama saya. Dari belakang, saudara, Toto duduk paling depan sebelah Gilbert. Gara-gara dalam hati saya cuma doa, kalau Yesus ada, bikin saya duduk paling depan. Ini saya mau katakan sama saudara, mau usah doa kenceng-kenceng. Saudara baru mikir aja Tuhan udah tahu. Amin. Saudara baru berbisik aja Tuhan udah tahu. Karena Tuhan itu baik. Amin, saudara. Nah, dari dulu ada laku lama waktu saya awal-awal ikut Tuhan. Saya doa bisa 7 jam sehari, 8 jam sehari. Saya keinget masa-masa itu sekarang. Lagunya ini, saudara. Coba tampil. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya minta waktu lebih lama sedikit ya. Nah ini, saudara. Bawa kepadamu, oh Tuhan,
diumumin akan ada baptisan 29 Desember 99. Saya masih ngerokok, saya masih pakai obat, pokoknya masih hidup rusak. Udah, itu kan dulu baptisan rame saudara. Baptisannya di Taman Palem, Karawaci, jauh, kumpul di Ratu Plaza. Dulu gede tuh Tiberas Ratu Plaza. Kumpul di situ naik bus ke Karawaci. Pas lagi ngantri baptisan saudara, orang-orang yang dibaptis kan pada pelepasan tuh, yang ada isi setan-setan apa kan, gitu-gitu kan. Saya dalam hati, terus saya tanya itu kayak petugas, itu kenapa Pak? Itu yang kalau banyak dosa, banyak ini, mampus nih gue kayak gitu, jangan-jangan nih. Gue banyak juga nih dalam hati. Makin dekat ya kan, makin dekat mau baptisan makin cool ya kan. Jaga diri. Sampai ngomongnya dalam hati nih, setan lu keluarnya baik-baik aja lah, jangan norak-norak gitu loh, jangan norak-norak. Jadi pas didoain tuh saya jaga diri, saya tahan diri loh. Didoain kan, sama paparnya aja doain dalam nama Yesus, setan-setan keluar apa udah, doain dijagain. Saya jaga diri pokoknya, udah nggak kenapa-napa tuh. Diselemin kan, aman ya kan, nggak kenapa-napa. Mau naik kolam kan, mau naik keluar dari kolam, paparnya panggil, anak muda. Mati lu. Saya belum bangga nggak tahu aja. Anak muda, iya kamu. Saya bilang, iya sini lagi, masuk lagi kolam. Apa lagi? Masuk lagi saya ke kolam. Iya Pak, ada apa Pak? Didoain lagi dalam nama Yesus, kamu akan menangkan banyak jiwa. Dinubuatin saudara. Udah dinubuatin, yang nggak ngerti juga, udah aman, dan penting kok keluar aman. Udah, nah dari situ saudara. Itu saya ngerasa kayaknya kalau nggak doa nggak enak, nggak baca Alkitab nggak enak, cari ibadah saudara. Selasa saya ikut ibadah habis pulang sekolah. Tahu ibadah apa? Kalau Selasa di Tiberas, PA wanita. Satu-satunya cowok yang ada di ibadah PA wanita itu pasti saya. Rabu ada lagi pendalaman Alkitab, bapak-bapak. Kamis konseling pelepasan setan-setan, gua dateng ya kan. Jumat ada lagi apa? Sabtu youth ya kan. Minggu ibadah 5 kali ibadah saya. Pergi naik angkot, saya nggak mikir uang, nggak mikir apa-apa saudara. Tapi lucunya Tuhan selalu cukupi loh saudara. Padahal masih sekolah. Sampai satu ketika saya rindu pengen pelayanan. Pak Mateis waktu itu yang ngurusin tuh daerah Gading. Kamu mau nggak pelayanan? Boleh Om. Di mana? Jadi asyir aja. Di Tiberas Blok PD. Sekarang Tiberas Center. Di Tiberas Blok PD. Masih kecil dulu gerejanya. Boleh. Tapi pakai itu ya, dasi, kemeja putih, celana bahan, sepatu pantofel. Semuanya saya nggak punya. Dan mama saya saat itu juga hidup kita pas-pasan. Jadi saya bilang, "Mah, disuruh pelayanan tapi suruh pakai ini." Waduh, ntar dulu deh, belum ada mama. Ya udah, saya diemin aja. Sore-sore, paman saya telepon. Ini saya beli sepatu tapi gak muat. Kamu kaki nomor berapa? Nomor sekian. Wah pas tuh, buat kamu aja. Ambil ke sini ya. Saya ambil ke Warakas. Coba, ini muat sepatu-sepatu. Yaudah buat kamu aja. Baru nyampe rumah, ada lagi yang telepon, beli kemeja putih sama celana bahan hitam, enggak muat. Kamu ukuran berapa? Sekian. Coba, datang lagi ke rumahnya pakai, muat. Baju udah, celana udah, sepatu udah. Sampai ada yang ngasih kaos kaki, ikat pinggang sama dasi. Hari itu ada beberapa orang beli barang itu, pada nggak muat, lalu telepon saya. Malam itu saudara, saya nangis sama Tuhan. Lengkap loh semuanya. Besok pagi ibadah jam 8, jam 6 gua ada nongol. Gereja masih tutup. Saya ketok. Full timer ya buka, masih pakai celana pendek, baju bahan, pegang gayung, isi gayung ada sabun. Terus dia bilang, "Kamu siapa?" Saya disuruh Pak Mateis sini pelayanan. Cepet amat datangnya. Iya, nggak apa-apa. Saya nyapu dulu tuh. Oh itu aja lipat brosur tuh. Sambil takkan pernah ku bawa, sambil lipat. Selain yang terbaik, sambil lipat. Itu kalau lipat itu kan fotokopian saudara. Tangan hitam. Udah saya pelayanan saya tuh, cuman lipat brosur sama sambut jemaat. Shalom Om, shalom Tante, udah gitu aja. Nggak ngarep yang lain saya, cuman begitu aja udah senang banget. Toto butuh pemain gitar di sekolah minggu. Ya elah saya cuma bisa main gitar kunci C. Saya bilang nggak ada kunci yang lain lagi.
Udah gak apa-apa, yang penting genjreng-genjreng katanya. Udah genjreng-genjreng katanya. Bantuin sekolah minggu, bantuin anak-anak cebokin gitu, yang kecil-kecil cebokin kalau mereka pup. Udah itu aja. Abis asyar lipat buletin, saya ke atas sekolah minggu main gitar, cuman kunci C, saudara. Itu aja udah. Tahu-tahu KKR Natal, saya kan cuma nyiapin ini, terus nyiapin goodie bag. Pendetanya gak datang. Langsung tuh, saya masih ingat Kamaria tuh koordinator sekolah minggunya. Kamaria tunjuk saya. Kamu aja, kamu yang khotbah. Kok jadi saya yang khotbah? Kamu aja yang khotbah. Itu khotbah apanya? Udah ambil mic, cepetan ambil mic udah. Saya khotbah saudara. Ya adik-adik, ini hari ulang tahun Tuhan Yesus. Ya mari sama-sama bilang happy birthday Tuhan Yesus, happy birthday Tuhan Yesus. Ngomong bentar doang, tahu-tahu semua anak-anak saudara rebah dalam roh. Coba saudara ada di situasi itu. Itu Kamarianya. Kamu ngapain? Udah tahu sih bilang. Itu anak-anak pada gini, oh Yesus gitu. Sampai saking hebohnya, ibadah itu lantai 2, ibadah di lantai 1-nya tuh di Beras Blok PD, stop. Pendetanya Denny Harseno tuh, koordinatornya tuh. Itu naik ke atas, orang tua semua naik ke atas saudara. Kebayang gak perasaan saya? Mampus lo dalam hati kan gitu. Tersangka utama lo ya kan. Makanya saya percaya, saya berdoa di sekolah minggu kita juga Roh Kudus lawan saudara. Itu semua rebah dalam roh. Langsung Pak Denny Harseno rangkul saya gini, kamu dipakai Tuhan. Nggak ngerti juga, iya aja kan, iya om. Dari sejak itu saudara, saya muter jadi pendeta sekolah minggu di Beras kemana-mana saudara. Dan tiap kali baru khotbah 15 menit saudara, semuanya rebah dalam roh. Semuanya terima kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa semoga kita gak cuma tahu Tuhan, tapi kita kayak Ayub. Dulu gue cuma tahu kebaikan Tuhan dari khotbah Pak Jun. Sekarang gue ngalamin sendiri. Dulu gue cuma dengar dari, sekarang gue ngalamin sendiri. Mari mulai hari ini kita komit lagi sama Tuhan, supaya hidup kita nih, kita kasih yang terbaik sama Tuhan. Amin saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau perjamuan kudus. Kita nyanyi kembali, ku bawa kepadamu. Haleluya. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima hormat syukurku.
kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan pendidikan anak-anak kami, karir, bisnis ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar pagi hari ini Bapa kami kembali diingatkan bahwa persekutuan dan diam dalam pengajaran rasul-rasul menjadi kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami mau merayakan keselamatan yang Tuhan kasih dengan perjamuan kudus ini. Kami berdoa Bapa, kami bukan hanya tahu Tuhan dari orang lain, dari khotbah pendeta lain, bukan hanya dari gembala, tapi kami tahu Tuhan karena kami mengalami sendiri. Biarlah hari demi hari kami makin sadar bahwa Allah yang senantiasa menyertai setiap kami Bapa. Mari angkat roti di tangan kanan kita, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosa kami pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya kami yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan kita dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan penebusan segala dosa pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal buat setiap kami. Lahir, hidup, mati, dan bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela buat setiap kami. Terima kasih buat perjamuan kudus ini Bapa. Firman-Mu berkata, 2 orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga mengabulkan. Kami berdoa bersepakat memberkati Indonesia Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya Bapa. Tuntun bangsa ini untuk membuat setiap keputusan untuk kesejahteraan rakyat Bapa. Maka menjelang memasuki Pilpres, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami ucapkan shalom atas Indonesia, berkat-Mu atas bangsa ini Bapa. Kami berdoa Bapa buat Kota Bekasi di mana kami tinggal Bapa, baik kota maupun kabupaten, juga ada damai sejahtera Tuhan atas kota ini Bapa dalam nama Yesus, dan juga para pemimpinnya Bapa. Berdoa buat GBI, buat ketua GBI dan seluruh jajarannya Bapa, dan teruntuk GBI Live ini Bapa. Ini gereja-Mu, kami serahkan Bapa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap jemaat yang datang ke tempat ini Bapa, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan yang sudah usia emas Bapa, kami berdoa biarlah lewat ibadah kami Bapa, lewat kehidupan kami, lewat komsel yang kami adakan Bapa, biarlah dari tempat ini Bapa lahir murid-murid Kristus yang militan, murid-murid Kristus yang cinta Tuhan, murid-murid Kristus yang mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami mau mengucapkan Bapa buat seumur hidup kami, sampai hari ini Tuhan tuntun, sampai hari ini kami boleh makan, boleh minum, kami boleh tetap punya tempat tinggal, kami masih bisa berjalan, kami masih bisa bernafas. Siang ini kami mau katakan thank you so much. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami berkati sepanjang minggu ini kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu